lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin sama KM-nya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa yang baik. Untuk hari ini, siapa ya? Semuanya hadir semua? Ada yang hadir, Bu. Ada yang nggak hadir? Ya, siapa? Happy. Baik anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang sifat-sifat wajib bagi Allah beserta pembagiannya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang sikap taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Nah, sebelum ke materi, mari kita manfaat dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati menjadi tenang dan ibadah menjadi lancar. Yang ketiga, menjadi manusia yang pemaaf. Yang keempat, tidak mudah marah dan diperdaya oleh amarah. Yang kelima, selalu disayangi dan disenangi orang lain. Keenamnya, dijauhkan dari sifat-sifat kotor seperti ujub. Ujub apa? Sombong, ya. Takabur juga bersama dari ujub dan iri. Selanjutnya, hati selalu lapang dan terasa ringan dalam menjalani hidup. Selanjutnya, selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah dan menerima qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, menjadi sosok yang hebat dan kuat. Yang terakhir, mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, supaya kita apa? Dapat menghayati sifat taat dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Yang kedua, menerapkan contoh perilaku taat, ikhlas, tobat, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Selanjutnya, menganalisis dampak positif sifat ikhlas, istiqomah, taat, dan tobat. Dan yang terakhir yaitu menyajikan kisah-kisah yang berkaitan dengan dampak positif dari perilaku ikhlas, taat, istiqomah, dan tobat dalam fenomena kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih lanjut, kita akan melihat dulu tayangan di berikut ini. Silakan kalian amati dan perhatikan baik-baik. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara Alhamdulillah di tahun 2000. Kisah sedekah 6 dirham. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat. Nah, ini kisah seorang sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib, ya. Ini istrinya Ali bin Abi Thalib, ya. Siapa istrinya? Fatimah Az-Zahra. Tidak ada makanan di rumah. Hanya memiliki 6 dirham dan uang itu pun akan digunakan untuk membeli makanan asal dan
bagi sahabat yang sedang mencoba Tadi akan saya beritahu Ya, baik dari tayangan tadi. Tapi ini belum ya, karena hari-hari sibuk karena ngobrol, karena jalan, makin sibuk lanjut olahraga. Kalau nanti dia kata suatu Kementerian Agama, insya Allah bisa ibu ketua hari hidayah. Tepuk tangan, terima kasih luar biasa teman-temannya. Nah, anak-anak, dari tayangan tadi tentu banyak sekali pertanyaan dalam benak kalian. Betul tidak? Betul tidak? Tadi kisah apa? Abang kami siapa namanya? Nah, Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi dikaitkan dengan tayangan tadi, yaitu pengertian tobat tadinya. Tayangan tadi nih, pengertian tobat adalah kembali kepada Allah serta berlepas diri dari hati perbuatan dosa atau niat yang membuat seseorang terus melakukan dosa. Tobat. Nah, jadi tobat itu artinya tidak mengulang lagi perbuatannya. Yang kedua, pengertian taat adalah memiliki arti yaitu tunduk dan patuh. Sedangkan secara istilah taat adalah tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulnya dan ulil amri atau pemimpin. Nah, pengertian dari istiqomah yaitu seseorang senantiasa ada di dalam ketaatan dan di atas jalan lurus dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqomah itu lurus, kontinu, terus menerus, itu istiqomah ya. Jadi kalau salatnya bolong-bolong istiqomah belum? Ya. Nah, itulah pengertian istiqomah, jadi harus lurus terus mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pengertian ikhlas adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tujuan dalam menjalankan ketaatan. Ikhlas pula berarti membersihkan perbuatan dari mencari pandangan atau penilaian manusia, dan ikhlas juga bermakna pula membersihkan amalan dari setiap noda. Nah, seperti apa? Contohnya sum'ah. Nah, tadinya sum'ah apa? Beramal tapi pengen didengar orang lain. Ria itu contoh perbuatan. Ya, tadi lawan dari ikhlas itu ya. Contohnya sum'ah, jadi berbuat hanya ingin didengar orang lain. Terus ria apa? Berbuat, beramal tapi ingin dilihat orang lain. Dan ujub itu menunjukkan kesombongan dari dirinya. Jadi rasa bangga dengan amalan dia seperti itu. Nah, tugas kalian sekarang silakan nanti kasih lembar kerjanya ya. Tugasnya silakan kalian mencari contoh-contoh dari sikap untuk kelompok 1. Contoh dari sikap ikhlas apa? Contohnya ya. Kelompok 2 contoh dari sikap tobat ya. Contoh perilakunya seperti apa? Yang kelompok 3 contoh sikap istiqomah. Nah, silakan dibentuk kelompoknya udah ya. Nah, silakan tugasnya yang kelompok 1 mencari contoh perilaku dari tobat, yang kelompok 2 istiqomah, yang kelompok 3 mencari contoh perilaku dari ikhlas ya. So, silakan dibagikan dulu ya itunya tugas dulu. Biasa cari contoh-contoh aja.
kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi masing-masing. Silakan untuk yang pertama tampil kelompok 1. Ketua kelompoknya silakan ke depan. Oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang mempresentasikan contoh taat dalam kehidupan sehari-hari. Saya menulis ada 5. 1. Melaksanakan sholat 5 waktu. 2. Melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. 3. Berbuat baik kepada kedua orang tua, mengasihi dan menyayangi mereka. 4. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. 5. Mengasihi semua makhluk yang ada di bumi termasuk binatang dan tumbuhan. Ya, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu menjalankan kewajiban dengan rasa senang dan nyaman dan tidak merasa dipaksa asal bulannya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi sikap-sikap ini ada kita simpulkan sikap-sikap dari contoh-contoh sikap. Yang pertama tadi contoh sikap ikhlas yaitu pertama apa? Membantu orang tua. Kedua, memberikan sedekah tanpa mengharap imbalan. Ketiga, berbuat baik. Keempat, tidak memungkit kebaikan. Kelima, tidak melakukan sesuatu kebaikan atau pertolongan dengan tujuan untuk mendapat pujian dari orang lain. Dan yang kelima adalah ikhlas itu beramal semata-mata hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ingin merasa
paling baik disuruh dipuji orang lain. Nah, juga contoh-contoh sikap dari perilaku tobat. Nah, apa contoh sikap dari perilaku tobat? Pertama, memperbanyak istighfar dan menemui orang-orang yang pernah dizolimi untuk meminta maaf secara langsung. Kedua, menyesali perbuatan yang seharusnya tidak dilaksanakan serta mereka untuk tidak mengulangi lagi di kesalahan yang di masa lalu. Terus menjauhi segala perbuatan maksiat, senantiasa mengerjakan amalan soleh. Selanjutnya selalu menyiapkan diri untuk mati sebab ajal itu tidak mengenal waktu. Dan yang terakhir bersungguh-sungguh dalam ketaatan dan amal soleh. Selanjutnya contoh perilaku sikap dari istiqomah. Nah, contoh sikap perilaku istiqomah yang pertama, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, baik dalam bentuk apapun. Kedua, melaksanakan sholat tepat waktu. Tiga, belajar terus-menerus hingga paham. Selalu menaati aturan baik di rumah, sekolah, lingkungan, atau masyarakat. Dan yang terakhir, selalu menjalankan kewajiban dengan rasa senang dan nyaman dan tidak merasa dipaksa atau dibebani. Itu contoh-contoh perilaku dari sikap taat, istiqomah dan ikhlas. Nah, anak-anak, dari pembelajaran tadi ada yang belum dipahami? Ada yang belum dipahami? Sudah paham semuanya? Sudah. Baik, kita ambil kesimpulan. Nah, ini ada beberapa juga contoh perilaku taat kepada Allah. Contohnya, melaksanakan sholat lima waktu, melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Terus berbuat baik kepada orang tua. Caranya gimana? Mengasihi dan menyayangi mereka. Lanjut, menunaikan zakat, bersedekah, berinfak apabila mampu. Berbuat baik kepada teman-teman meski berbeda kepercayaan sekalipun. Selanjutnya, mengasihi semua makhluk yang ada di bumi termasuk binatang dan hewan. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Belajar bersungguh-sungguh sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan mereka yang ahli ilmu di bidang ahli agama. Selanjutnya, tidak melakukan perbuatan syirik, fitnah, ghibah, riya, dan perilaku tipu lainnya. Itu dari contoh perilaku sikap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keren. Nah, nanti untuk tugas kalian, silakan nanti tugasnya bikin diary tentang penanaman alat-alat terpuji. Misalkan hari ini anak-anak udah melakukan kebaikan apa nih, seperti itu dicatat di buku harian kalian. Bisa minimal 5 atau aja seperti itu. Nah, baik anak-anak, dari pembelajaran tadi tentang tobat, taat, istiqomah dan ikhlas, kita bisa mengambil pelajaran dari pelajaran tadi, yaitu kalau kita menerapkan perilaku istiqomah, taat, ikhlas, dan tobat akan dijauhkan dari rasa takut dan sedih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mampu mengatasi rasa sedih tersebut yang menimpa kita dan tidak lanjut membawa kesedihan. Selanjutnya, kalau kita selalu istiqomah, taat, ikhlas, dan tobat dalam kehidupan sehari-hari, kita akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Orang yang istiqomah, taat, ikhlas, dan tobat juga akan selalu sabar karena terbiasa bertekad menjauhi segala larangan Allah. Allah akan senantiasa memberikan kabar gembira dan ketenangan hidup dan akan mendapatkan tempat yang baik di surga setelah dipanggil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya pelajaran yang bisa kita ambil tentang materi hari ini, yaitu tentang sikap sabar, taat,
istiqomah dan ikhlas. Nah, tugasnya udah tadi ya, silakan di rumah membuat diari tentang penanaman akhlak terpuji. Boleh dari sikap dari kalian. Silakan dibuat di masing-masing. Minggu depan dikumpulkan. Bisa? Insya Allah. Yang mungkin itu anak-anak pembelajaran untuk hari ini. Sebelum pulang, mari kita berdoa dulu, dipimpin sama KM-nya. Sebelum pulang mari kita berdoa dulu.